Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu kita akan mempelajari surah Al-Asr. Sebelum kita pelajari, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama yang akan dibantu oleh teman kita berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah adik-adik, sudah kita belajar, mari kita ingat-ingat lagi. Siapa yang tadi pagi sholat? Oh iya, bagus. Siapa yang kemarin mengaji? Bagus ya, banyak yang mengaji. Siapa yang tiap hari tadarus setelah sholat maghrib misalnya? Ini. Jadi sholat mengaji harus kita laksanakan dengan disiplin agar kita bisa mendapat manfaat dari kegiatan yang kita laksanakan. Ini harus dibiasakan setiap hari agar kita nanti kalau sudah dewasa, sudah tua, tidak kaget dengan hal-hal yang memang di dunia kita itu harus berdasarkan disiplin. Jadi biasakanlah menggunakan waktu dengan cara disiplin, biasakanlah dengan mengerti teman-teman kita, mengajak teman-teman kita untuk bersama-sama membangun disiplin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Asr, di mana peserta didik nanti dalam kesempatan ini, dalam pelajaran ini, yang pertama dapat melafalkan surah Al-Asr dengan benar, dengan makharijul huruf yang benar. Kemudian peserta didik kalian juga harus bisa menghafal surah Al-Asr dengan benar, dengan baik, dengan tajwid yang benar. Yang ketiga adalah kalian harus bisa memahami dan mengamalkan apa saja, apa-apa pesan yang ada di dalam surah Al-Asr ini. Adik-adik, itu tujuan kita belajar hari ini, dapat dimengerti ya. Kemudian tahapan dalam pelajaran hari ini yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama membaca berulang-ulang sampai kalian hafal. Nanti dilanjutkan dengan menghafal ya, baik secara klasikal, secara kelompok maupun secara individual, kalian juga harus hafal. Terus dilanjutkan kegiatan diskusi secara kelompok maupun klasikal tentang pesan-pesan yang ada di dalam surah Al-Asr ini. Yang terakhir adalah kita akan mempelajari atau meneladani dan menyimpulkan pesan-pesan dalam surah Al-Asr ini, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi amal yang baik yang berpahala. Mari kita perhatikan ini Ustadz yang akan mengajari kita bagaimana cara menghafal surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Kita ulang ayat 1 3 kali.
wal asr, wal asr, wal asr. Ayat 2 3 kali. Innal insana lafi khusr, innal insana lafi khusr, innal insana lafi khusr. Kita ulang ayat 1 dan ayat 2 3 kali. Wal asr, innal insana lafi khusr, wal asr, innal insana lafi khusr, wal asr, innal insana lafi khusr. Selanjutnya ayat 3 kali. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita ulang ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Demikian adik-adik cara menghafal ya, dilanjutkan karena kita kadang susah atau salah dalam menghafal membaca surah Al-Asr. Mari kita perbaiki bacaan kita ya, kita perhatikan Ustadz ini akan menyampaikannya. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar yaitu surah Al-Asr ya. Al-Asr. Jadi surah ini adalah salah satu surah yang sangat banyak kita dengar masih salah membaca ya. Langsung saja kita masuki ke dalam pembahasannya. Jadi kenapa nanti salah membaca, terutama kesalahan membaca surah Al-Asr ini karena banyak orang memberikan huruf e di sini, wal asr. Jadi seakan-akan kan asr shad masih hidup akan tetapi ada harkat e, nah, bukan sukun. Sedangkan kalau sukun wal asr. Nah, wal asr. Nah, jadi kalau sukun seperti itu, tapi orang membaca wal asr. Jadi kalau asr itu salah ya, tapi diwakaf dulu. Ini sekarang kita dengar dulu bagaimana cara membaca surah Al-Asr dengan benar ya. Nanti baru kita berikan masuk terjemahannya di mana yang sering kesalahan saat orang-orang membaca. Dan kita dengar boleh juga rekaman-rekaman syekh-syekh dari Arab, yaitu mereka membacanya tidak wal asr, tidak ya, wal asr. Nah, tetap seperti itu ya. Baik, kita baca dulu. Nah, ini dengan benar ya. Kita simak. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ya, begitu cara membacanya. Nah, yang pertama kita terjemahkan di wal 'asr, ya, kita bahas di wal 'asr. Jadi kalau yang cara baca yang benar yaitu wal 'asr, wal 'asr. Nah, jadi seperti itu, bukan wal 'asr, wal 'asr. Itu salah. Kenapa? Karena kita sudah memberikan harkat shad dengan bunyi e, dengan bunyi e, ya, wal 'asr, sir. Nah, sedangkan yang benar wal 'asr, wal 'asr. Jadi shad sukun, ra sukun. Jadi shad ini kita sukunkan, shad ini kita sukunkan. Setelah kita sukunkan, kita nampakkan bunyi ra yang seperti orang baru ingin memulai huruf ra, ya. Jadi jangan disukunkan shad, akan tetapi seperti memberikan harakat e. Nah, itu yang jadi kesalahan kebanyakan. Coba didengar Syekh Mesir, Syekh Arab, imam-imam Masjidil Haram membacanya wal 'asr. Nah, jadi tafkhim, ya, karena ra ini baris kasrah, ya, wal 'asr. Nah, jadi ra-nya dibangkitkan terakhir setelah shad. Jangan di shadnya dikasihkan huruf e, ya. Jangan sampai wal 'asr, wal 'asr, itu salah. Nah, karena syarat membaca huruf yang sukun dua, yaitu huruf yang kita wakafkan mematikan dua huruf. Kalau huruf yang kita wakaf adalah bukan huruf qalqalah, bukan huruf qaf, ta, ba, jim dan dal, maka harus menampakkan dulu bunyi huruf yang kita wakaf pertama ini. Nah, itu syaratnya. Kecuali huruf qalqalah, nah itu baru boleh langsung masuk ke huruf kedua. Contoh, wa tawassaw bis sabr, sabr. Nah, itu boleh langsung. Kenapa? Karena huruf qalqalah itu undang-undang wakaf dua huruf. Nah, ya. Jadi di sini bukan huruf qalqalah, jadi harus kita nampakkan dulu wal 'asr, wal 'asr. Nah, seperti itu. Baru kita asr, asr, asr. Nah, asr, wal 'asr. Nah, jadi tipis. Ra-nya seperti tipis. Nah, itu yang pertama, ya. Sebenarnya membahas ini saja sudah membutuhkan banyak waktu, ya. Ini diingat, ini alif lam al-qamariyah, jadi tidak pantul. Nah, saat kita baca wal 'as, wal 'as, nah, itu salah, ya. Yang benar kita baca sekali lagi wal 'asr, wal 'asr. Nah, itu yang benar. Yang kedua, innal insana lafi khusr, khusr. Nah, gitu juga, ya. Kita nampakkan sin dulu baru ke ra yang sukunnya. Seperti orang baru ingin memulai huruf ra. Wal lafi khusr, khusr. Jadi bukan lagi huruf sin yang kita kasih harkat, akan tapi bunyi ra yang sukun. Nah, ya, ini diingat. Di sini sering salah karena memberikan harkat e. Nah, itu salah, ya. Yang kedua, kadang-kadang orang tidak menampakkan bunyi ra. Nah, itu yang pertama, yang sering terjadi kesalahan. Selanjutnya di sini juga sama, ya. Ini bukan huruf qalqalah. Nah, kecuali di sini nanti. Nah, berarti di sini dengan di sini itu diingat cara bacanya. Nampakkan bunyi sin sukun dulu, baru nampakkan bunyi ra sukun. Nah, jangan sampai memberikan harkat e. Itu yang pertama. Baik, selanjutnya kita lanjut ke ayat yang ketiga, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihah wa 'amilus solihah. Ha, ini ha, ya. Wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini sabr, sabr. Nah,
jadi ditutup mulutnya seperti ba sukun, langsung masuk ke wa tawassaw bis sabr. Nah, gitu ya. Jadi yang sering salah lagi di sini. Nah, orang kadang-kadang wakaf di sini. Kalau tidak wakaf, banyak yang membaca panjang qi-nya, sedangkan qi itu tidak panjang. Jangan sampai membaca wa tawassaw bil haqqi wa tawa. Nah, itu salah. Qi ini tidak panjang ya. Jadi kita ingat, kalau tidak cukup nafas, maka kita wakaf di sholihat. Ya, kita wakaf di sholihat, nanti kita ambil lagi di wa'amilu. Nah, misalnya tidak cukup nafas, kita baca illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Nah, kita ambil wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, gitu cara membaca surah Al-Asr. Nah, ini yang pertama diingat, sangat harus diingat ini wal asr. Wal asr. Nah, ya. Coba didengarlah bacaan-bacaan dari syekh-syekh dari Mesir itu. Semua mereka membacakan bukan wal asr. Wal asr tidak. Bahkan kalau Syekh Sudais langsung membaca wal asri in. Kalau memang tidak bisa ya sambung saja, tidak masalah ya. Tapi nanti wakafnya di illalladzina amanu boleh. Jadi seperti Syekh Sudais wakafnya di sini ya. Jadi kita bukan meniru. Saya juga ini belajar ini dari Ustadz Fauzi Al-Hafidh. Beliau itu adalah seorang pemegang sanad juga. Kita bukan meniru, cuman memberikan contoh kepada Syekh Mesir untuk lebih yakin ya. Kita tidak meniru karena ilmu Al-Quran itu tidak bisa dengan ditiru. Malla syaikha fasyaitanu syaikhalah. Orang yang tidak punya guru, syaitanlah sebagai gurunya. Maka bahaya. Kita harus belajar talaqi ya kepada orang yang bersanad, bahkan lebih bagus. Taib, ini untuk surah Al-Asr ya. Demikian adik-adik, selanjutnya kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama tentang makna surah Al-Asr. Ya, silakan berdiskusi adik-adik dengan kelompoknya, dengan teman di sekitarnya. Adik-adik, pesan atau makna surah Al-Asr yang pertama adalah bahwa kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Jangan kita sia-siakan waktu yang kita punya. Waktu yang Allah berikan kepada kita harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik, untuk sholat, untuk mengaji, belajar ya, dan kegiatan-kegiatan baik lainnya, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua adalah kita diperintah oleh Allah untuk menasehati teman-teman kita untuk berbuat kebaikan. Bahkan yang paling penting adalah menasihati dari diri kita sendiri dulu ya, untuk berbuat baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada teman ya, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian jika ada teman kita yang mungkin kekurangan ya, atau gagal dalam suatu kegiatan atau tertimpa bencana, kita juga diminta oleh Allah untuk menasihati orang tersebut, teman tersebut untuk kebaikan. Ini jadi untuk kesabaran, untuk kebaikan harus kita nasihati, harus kita mengajak, jangan hanya untuk diri sendiri ya. Kemudian orang-orang yang tidak pernah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu pasti akan merugi, tidak akan mendapat keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga kita harus manfaatkan waktu yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Itu adalah pesan pokok dalam surah Al-Asr, harus kita laksanakan. Ayo kita biasakan, kita teladani pesan-pesan atau mana yang ada dalam surah Al-Asr tadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama diantaranya adalah disiplin. Jadi kita harus disiplin
dari bangun pagi harus disiplin. Misalnya ketika mendengar azan subuh ya segera kita bangun ya, kemudian ke toilet, ambil air wudhu dan segera sholat. Nah ini disiplin sholat ya. Kemudian jika waktunya sudah mandi, kita juga segera mandi, berganti pakaian dan makan, kemudian berangkat ke sekolah dengan disiplin. Itu harus kita biasakan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah jujur. Jujur adalah kunci atau inti dari setiap keberhasilan. Orang-orang yang jujur pasti akan dipercaya orang lain, sehingga kejujuran menjadi sangat penting untuk kita mendapatkan suksesan yang kita cita-citakan. Jadi jangan pernah berbohong, karena berbohong itu hanya akan merendahkan diri kita sendiri, merugikan diri kita sendiri, dan juga merugikan orang lain. Yang berikutnya adalah sabar. Jadi kita harus bersabar atas apa-apa yang menimpa kita, atas kekurangan, atas penundaan kesuksesan ya, tertimpa musibah atas jenisnya. Kita harus bersabar, jangan putus asa, jangan menyerah, mencoba dan mencoba lagi sampai berhasil apa yang kita harapkan. Jadi itulah yang harus kita biasakan setiap hari, apa-apa yang harus diteladani dari surah Al-Asr yang kita pelajari hari ini. Adik-adik yang kami sayangi, apa saja kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah membaca Al-Quran itu merupakan perkara terpuji, sehingga harus kita biasakan. Kalau bisa 1 hari 1 juz, one day one juz itu bagus sekali ya, bagus sekali. Atau one day one surah, 1 hari 1 surah itu juga bagus sekali. Kemudian surah Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat ya, terdiri dari 3 ayat yang isinya diantaranya adalah Allah meminta kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Allah melarang kita menyanyiakan waktu. Jangan gunakan waktu hanya untuk bermain HP, untuk nonton TV dan hal-hal yang kurang bermanfaat lainnya. Jadi gunakanlah waktu untuk sholat, mengaji, belajar ya, dan kegiatan-kegiatan lain yang positif yang bisa kamu laksanakan baik di rumah, di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Kemudian kita bisa lagi membiasakan dengan disiplin dalam segala kegiatan, jujur dan bersabar ketika kita tertimpa musibah. Ayo adik-adik, kita sudah tadi mempelajari surah Al-Asr ya, sudah menghafalkan, sudah tahu maknanya. Tagihanmu hari ini adalah yang pertama adalah membaca surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Yang berikutnya adalah kamu juga harus menghafalkannya. Yang berikutnya kamu juga harus tahu pesan-pesan apa saja yang ada dalam surah Al-Asr, dan kamu harus bisa menyebutkan 3 perilaku sehari-hari yang meneladan surah Al-Asr. Itu agar dikerjakan secara individual nanti untuk kita bahas dan kita nilai, agar kita bisa memahami secara keseluruhan apa saja pesan atau makna dan lain-lain dalam surah Al-Asr. Adik-adik, dilanjutkan ini pengembangan adalah surah Al-Asr yang di lagu ya, biar lebih merdu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Demikianlah adik-adik seluruh rangkaian pertemuan hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Qudus ya. Agar dari rumah dipersiapkan sebelum kamu sekolah, malamnya kamu sudah mempelajari Asmaul Husna. Syukur-syukur kamu sudah hafal Asmaul Husna Allah. Mari kita akhiri. Terima kasih atas semua perhatian adik-adik semuanya. Semoga hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat, kita dapat pemahaman yang lebih baik tentang surah Al-Asr dan bagaimana menerapkannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.